Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Dery Tani Zebua dengan NIM C1B020031 dengan Prodi Manajemen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jambi. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan penerapan TKM ataupun Manajemen Mutu Terpadu dalam PT Perusahaan Bank Rakyat Indonesia. Bank Rakyat Indonesia merupakan salah satu bank milik pemerintah yang terbesar di Indonesia. Bank Rakyat Indonesia pertama kali didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden B. Arya Wirajatmadja pada tanggal 16 Desember 1895. Pada tahun 2003, pemerintah Indonesia memutuskan untuk menjual 30% saham bank ini, sehingga menjadi perusahaan publik dengan nama resmi PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk yang masih digunakan sampai dengan saat ini. Beberapa anak perusahaan yang dimiliki oleh Bank Rakyat Indonesia antara lain Bank BRI Syariah, Bank BNI Agroniaga, BRI Life, BRI Remittance, Dana Reksa, Sekuritas, BRI Ventures, Brins, dan yang terakhir yaitu BRI Finance. Baiklah, adapun visi misi dari Bank Rakyat Indonesia yaitu dengan visi menjadi the most valuable bank di Asia Tenggara dan home to the best talent. Dan misinya yaitu melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan kepada segmen mikro, kecil, dan menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat. Nah, apa sih tujuan dari Bank BRI tersebut? BRI merupakan lembaga keuangan yang merupakan bank milik pemerintah Indonesia yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan kembali dana ke masyarakat, dan memberikan pelayanan produk dan jasa lainnya. Baiklah, adapun produk yang ditawarkan oleh Bank Rakyat Indonesia yaitu yang pertama, memakai kartu debit. Nah, kartu debit ini diterbitkan oleh bank kepada nasabah sebagai sumber dana utama yang saldonya berasal dari pendapatan, tabungan, maupun juga simpanan. Selanjutnya yaitu KKPE, di mana kepanjangannya Kredit Ketahanan Pangan dan Energi, merupakan kredit modal kerja, dana atau investasi bagi petani maupun peternak yang disediakan bank dimulai sejak tahun 2007. Ditujukan untuk membantu memenuhi permodalan petani maupun juga peternak dengan suku bunga yang disubsidi oleh pemerintah agar petani dan peternak dapat menerapkan teknologi. Yang keempat, ada yang disebut dengan beriguna, diberikan untuk pembiayaan keperluan produktif dan non-produktif, misalnya pemberian barang bergerak atau tidak bergerak, perbaikan rumah, keperluan kuliah maupun sekolah, pengobatan, pernikahan, dan lain-lain seperti gaji dan pensiun. 5. Ada yang disebut dengan kredit UMKM, di mana kredit investasi ini digunakan untuk pembiayaan barang dan juga modal atau aktiva tetap perusahaan. Batas nominal pembiayaan disesuaikan dengan kemampuan peminjaman modal usaha mulai dari 100 juta hingga 4 miliar. Yang selanjutnya yaitu Kupedes BRI, di mana kredit yang bertujuan untuk mengembangkan atau meningkatkan usaha mikro yang layak dalam rangka meningkatkan kesejahteraan debitur. Proses pencairan cepat dengan adanya Brisport
proses pengajuan pinjaman menjadi lebih cepat, digital, dan paperless. Selanjutnya, kredit pangan BRI merupakan salah satu jenis kredit yang BRI tawarkan untuk investasi atau modal kerja komersial khusus di bidang pangan yang diberikan dalam rangka mendukung kedaulatan pangan dan kemaritiman. Ada juga penawaran KUR, di mana KUR ini untuk meningkatkan dan memperluas akses wirausaha seluruh sektor usaha produktif kepada pembiayaan perbankan, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan juga meningkatkan daya saing UMKM. Dan yang terakhir, ada yang disebut dengan BRI Agro. BRI Agro ini akan fokus pada segmen yang lebih mature ke urban area. Adapun faktor penting yang menunjang keberhasilan penerapan PKM ataupun yang disebut dengan manajemen mutu terpadu dalam perusahaan Bank Rakyat Indonesia, yaitu yang pertama, komitmen jangka panjang, di mana Bank BRI selalu mengikuti slogan yang dimana kepuasan pelanggan yang paling utama. Slogan BRI yaitu melayani dengan setulus hati, terbukti dari pelayanan yang baik kepada nasabahnya. Dan yang selanjutnya yaitu adanya peningkatan dan perbaikan sistem lama dalam pelayanan dan kualitas. Contohnya, pembayaran uang kuliah yang dari manual menjadi online. Dan yang ketiga yaitu sumber daya di Bank BRI. Selanjutnya, adanya kerjasama tim di dalam pekerjaan. Di dalam ini, Bank BRI memiliki kerjasama tim saat menyelesaikan transaksi ataupun masalah yang dihadapi. Contohnya, saat pencairan dana. Yang kelima, adanya pelatihan yang dilakukan Bank BRI kepada karyawan. Contohnya, saat awal penerimaan karyawan baru dengan melakukan training. Dan yang terakhir yaitu karyawan dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Nah, di sini Bank BRI terjadi penambahan unit, misalkan jumlah nasabah yang ingin mengantri saat pengambilan uang di ATM, ya begitu banyak menjadi alasan penambahan unit ATM, dan dalam pengusulan penambahan unit adalah karyawan Bank BRI itu tersendiri. Baiklah, demikian video yang bisa saya sajikan. Sedikit banyaknya semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Bye.